Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dan rekan saya Hartati. Kami dari kelompok 7 akan membahas materi tentang diksi atau pemilihan kata. Pertama yang saya akan bahas adalah pengertian diksi. Pengertian diksi dibagi menjadi dua bagian, yaitu menurut para ahli dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut para ahli, pertama menurut Harimurti, diksi adalah pilihan kata dan kejelasan lafal untuk memperoleh efek tertentu dalam berbicara di depan umum atau dalam mengarang. Kedua, menurut Garis Keraf. Menurut Garis Keraf, definisi diksi dibagi menjadi dua. Pertama, diksi adalah pilihan kata atau mengenai pengertian kata-kata mana yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat, dan gaya penyampaian kata yang lebih baik sesuai situasi. Dua, diksi merupakan kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang disampaikan dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai dari suatu rasa yang dimiliki sekelompok masyarakat, pembicara, dan pendengar. Tiga, menurut Susilo Mansruddin, diksi adalah pilihan kata. Pemakaian diksi yang tepat, cermat, dan benar dapat membantu memberi nilai pada suatu kata. Keempat, menurut Widya Martaya, diksi adalah kemampuan seseorang dalam membedakan secara tepat suatu nuansa-nuansa makna yang tepat dengan gagasan yang disampaikan, dan kemampuan tersebut sesuai dengan kehendak, dengan situasi dan rasa yang dimiliki kelompok masyarakat dan pendengar atau pembaca. Terakhir, menurut Endre, diksi adalah penggunaan kata yang sesuai dalam mewakili pikiran dan juga perasaan yang ingin dinyatakan dalam suatu pola untuk kalimat. Diksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga diperoleh makna tertentu seperti yang diharapkan. Kedua adalah fungsi diksi. Fungsi diksi dibagi atas 4. Pertama, membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan pembicara dan penulis. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan secara verbal, tertulis, dan terucap. Materi ketiga yang saya akan bahas adalah manfaat diksi. Manfaat diksi bagi seorang penulis dan pembicara. Seorang penulis dan pembicara yang baik harus memiliki tujuan yang benar ketika ingin menyampaikan ide atau gagasannya. Manfaat bagi pembaca dan pendengar. Bagi pembaca dan pendengar, hal yang terpenting dalam membaca dan mendengarkan cerita adalah bagaimana cerita tersebut mudah dipahami oleh banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya. Yang keempat, jenis-jenis diksi dan contohnya. Secara umum, diksi terbagi atas dua bagian, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama, diksi berdasarkan maknanya dibagi atas dua, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Yang pertama, makna denotatif adalah makna yang sebenarnya. Contohnya, Sri bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Kata kerja keras di sini memiliki arti yang sebenarnya. Yang kedua, makna konotatif adalah makna yang bukan sebenarnya atau bisa disebut juga dengan makna hiasan. Contohnya, Sri harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Kata membanting tulang di sini merupakan contoh makna hiasan yang memiliki arti bekerja keras. Contoh lainnya adalah panjang tangan, kambing hitam, dan lain sebagainya.
Yang kedua, diksi berdasarkan leksikal. Dibagi atas 7 bagian. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki arti yang sama dengan kata yang lain. Contohnya, pintar, pandai, cantik, elok, dan sebagainya. Yang kedua, antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti yang berlawanan dengan kata yang lain. Contohnya, naik, turun, tinggi, rendah, besar, kecil, dan lain sebagainya. Yang ketiga, homonim. Homonim adalah kata yang memiliki bunyi dan tulisan yang sama tetapi maknanya berbeda. Contohnya, pada kalimat pertama, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Kalimat kedua, semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tadi memiliki bunyi dan tulisan yang sama tetapi maknanya berbeda. Yang keempat adalah homofon. Homofon adalah kata yang memiliki bunyi yang sama tetapi tulisan dan maknanya berbeda. Contohnya, pada kalimat pertama, Anton bisa menabung uangnya di bank secara rutin. Kalimat kedua, ban mobil Anton kempes pada saat Anton ke pasar. Kata bank pada kedua kalimat tadi memiliki bunyi yang sama tetapi tulisan dan maknanya berbeda. Yang kelima adalah homograf. Homograf adalah kata yang memiliki bunyi dan makna yang berbeda tetapi tulisannya sama. Contohnya pada kalimat pertama, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Kalimat kedua, wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kedua kalimat tadi memiliki bunyi dan makna yang berbeda tetapi tulisannya sama. Yang keenam, polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, pada kalimat pertama, Ibu dan Pak Fikri mempunyai hubungan darah. Kalimat kedua, darah itu bercucuran di pertandingan silat malam ini. Kata darah pada kedua kalimat tadi memiliki makna yang berbeda, tetapi masih menggunakan kata yang sama. Yang ketujuh adalah hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, di kebun binatang banyak binatang buas seperti singa, harimau, dan ular. Binatang buas merupakan contoh dari kata hipernim, sedangkan ular, singa, dan harimau merupakan contoh dari kata hiponim. Yang kelima, syarat-syarat ketepatan dalam diksi. Menurut Goris Krab, ada beberapa syarat-syarat ketepatan dalam diksi. Yang pertama adalah dapat membedakan antara denotatif dan konotatif. Yang kedua adalah dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. Yang ketiga dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang hampir mirip. Yang keempat dapat memakai konjungsi yang berpasangan secara tepat. Misalnya bukan hanya, melainkan, tidak hanya, tetapi, dan lain sebagainya. Yang keenam, gaya bahasa dalam diksi. Gaya bahasa dalam diksi dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah gaya bahasa resmi. Gaya bahasa resmi ini biasa digunakan pada pidato-pidato penting, khutbah, berita negara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gaya bahasa tidak resmi. Biasanya digunakan pada sebuah karya ilmiah. Contohnya karya tulisan, artikel, buku pegangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah gaya bahasa percakapan. Biasanya digunakan pada diskusi. Yang ketujuh, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan diksi. Ada 4 hal. Yang pertama adalah tidak menggunakan pengulangan kata. Dengan sering mengulang kata pada suatu kalimat, membuat kalimat tersebut tidak efektif dan terkesan berbelit-belit. Yang kedua,
Kalimat yang digunakan atau disampaikan menggunakan diksi yang ringkas agar tidak boros kata. Yang ketiga, struktur kalimat yang sederhana. Dengan struktur kalimat yang sederhana, maka lebih mudah dipahami maksud dari kalimat tersebut. Yang keempat, pemborosan kata. Kesimpulan dari diksi atau pemilihan kata adalah kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama dalam menulis gagasan atau ungkapan. Sekian penjelasan dari diksi atau pemilihan kata. Jika banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kedua adalah fungsi diksi. Fungsi diksi dibagi atas 4. Pertama, membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang disampaikan pembicara dan penulis. Yang kedua, menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan tepat. Keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan secara verbal, tertulis, dan terucap. Materi ketiga yang saya akan bahas adalah manfaat diksi. Manfaat diksi bagi seorang penulis dan pembicara. Seorang penulis dan pembicara yang baik harus memiliki tujuan yang benar ketika ingin menyampaikan ide atau gagasannya. Manfaat bagi pembaca dan pendengar. Bagi pembaca dan pendengar, hal yang terpenting dalam membaca dan mendengarkan cerita adalah bagaimana cerita tersebut mudah dipahami oleh banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya. Yang keempat, jenis-jenis diksi dan contohnya. Secara umum, diksi terbagi atas dua bagian, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama, diksi berdasarkan maknanya dibagi atas dua, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Yang pertama, makna denotatif adalah makna yang sebenarnya. Contohnya, Sri bekerja keras untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Kata kerja keras di sini memiliki arti yang sebenarnya. Yang kedua, makna konotatif adalah makna yang bukan sebenarnya atau bisa disebut juga dengan makna hiasan. Contohnya, Sri harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Kata membanting tulang di sini merupakan contoh makna hiasan yang memiliki arti bekerja keras. Contoh lainnya adalah panjang tangan, kambing hitam, dan lain sebagainya. Yang kedua, diksi berdasarkan leksikal. Dibagi atas 7 bagian. Yang pertama adalah sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki arti yang sama dengan kata yang lain. Contohnya, pintar, pandai, cantik, elok, dan sebagainya. Yang kedua, antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti yang berlawanan dengan kata yang lain. Contohnya, naik, turun, tinggi, rendah, besar, kecil, dan lain sebagainya. Yang ketiga, homonim. Homonim adalah kata yang memiliki bunyi dan tulisan yang sama tetapi maknanya berbeda. Contohnya, pada kalimat pertama, bulan itu terlihat bulat penuh malam ini. Kalimat kedua, semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tadi memiliki bunyi dan tulisan yang sama tetapi maknanya berbeda. Yang keempat adalah homofon. Homofon adalah kata yang memiliki bunyi yang sama tetapi tulisan dan maknanya berbeda. Contohnya, pada kalimat pertama, Anton bisa menabung uangnya di bank secara rutin. Kalimat kedua, ban mobil Anton kempes pada saat Anton ke pasar. Kata bank pada kedua kalimat tadi memiliki bunyi yang sama tetapi tulisan dan maknanya berbeda. Yang kelima adalah homograf. Homograf adalah kata yang memiliki bunyi dan makna yang berbeda tetapi tulisannya sama.
Contohnya pada kalimat pertama, makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Kalimat kedua, wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kedua kalimat tadi memiliki bunyi dan makna yang berbeda, tetapi tulisannya sama. Yang keenam, polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, pada kalimat pertama, Ibu dan Pak Fikri mempunyai hubungan darah. Kalimat kedua, darah itu bercucuran di pertandingan silat malam ini. Kata darah pada kedua kalimat tadi memiliki makna yang berbeda, tetapi masih menggunakan kata yang sama. Yang ketujuh adalah hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, di kebun binatang banyak binatang buas seperti singa, harimau, dan ular. Binatang buas merupakan contoh dari kata hipernim, sedangkan ular, singa, dan harimau merupakan contoh dari kata hiponim. Yang kelima, syarat-syarat ketepatan dalam diksi. Menurut Goris Krab, ada beberapa syarat-syarat ketepatan dalam diksi. Yang pertama adalah dapat membedakan antara denotatif dan konotatif. Yang kedua adalah dapat membedakan kata-kata yang hampir bersinonim. Yang ketiga dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang hampir mirip. Yang keempat dapat memakai konjungsi yang berpasangan secara tepat. Misalnya bukan hanya, melainkan, tidak hanya, tetapi, dan lain sebagainya. Yang keenam, gaya bahasa dalam diksi. Gaya bahasa dalam diksi dibagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah gaya bahasa resmi. Gaya bahasa resmi ini biasa digunakan pada pidato-pidato penting, khutbah, berita negara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah gaya bahasa tidak resmi. Biasanya digunakan pada sebuah karya ilmiah. Contohnya karya tulisan, artikel, buku pegangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah gaya bahasa percakapan. Biasanya digunakan pada diskusi. Yang ketujuh, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan diksi. Ada 4 hal. Yang pertama adalah tidak menggunakan pengulangan kata. Dengan sering mengulang kata pada suatu kalimat, membuat kalimat tersebut tidak efektif dan terkesan berbelit-belit. Yang kedua, kalimat yang digunakan atau disampaikan menggunakan diksi yang ringkas agar tidak boros kata. Yang ketiga, struktur kalimat yang sederhana. Dengan struktur kalimat yang sederhana, maka lebih mudah dipahami maksud dari kalimat tersebut. Yang keempat, pemborosan kata. Kesimpulan dari diksi atau pemilihan kata adalah kreativitas dalam memilih kata merupakan kunci utama dalam menulis gagasan atau ungkapan. Sekian penjelasan dari diksi atau pemilihan kata. Jika banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.